idza sa'altumullahal jannah, ya. Persisnya, idza sa'altumullahul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Kalau kamu minta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, karena itu setinggi-tingginya jannah dan pertengahan surga. Wa minhu tafajjaru anharul jannah wa fawqahu arsh, ya. Arsyur Rahman, Al-Bukhari wa Muslim. Kalau kalian minta surga, mintalah kepada Allah surga firdaus, karena level tertinggi dan tengah-tengah. Semua surga-surga yang ada itu sumber airnya dari firdaus, dan di atas surga firdaus ada arsh, ya, singgasananya Allah yang Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawali. Masya Allah kan wa malam yasha alam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul azim. Para ikhwan semua yang saya cintai, yang semoga kita semuanya Allah muliakan dan Allah rahmati, karena di malam ini kita berkumpul untuk mentafakuri ayat Allah Al-Quran, yakni ta'lim, yang harapan kita mudah-mudahan berkumpulnya ini akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akan menjadi bekal dasar pengamalan, karena ini adalah Al-Quran Karim, pedoman hidup orang mukmin. Mudah-mudahan kita akan paham dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan utusannya terakhir, baginda Rasulullah SAW, di mana beliau diutus Allah menjadi atau memiliki tugas basyiron wa nadhiron, antara lain yaitu memberikan kabar gembira dan peringatan. Tentu mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang akan memperoleh atas keimanan kita, mengimaninya, yakni syafaat pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Saya tidak berpanjang kalam sebagai mukadimah dalam silaturahim yang Naib lakukan karena Allah semata. Saya ingin menyampaikan yakni surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 1, 107 dan 108, dan menyambung dengan surat 23 yakni Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan
11. Ikutin naib membaca lebih dahulu ya. Mudah-mudahan dengan bacaan bersama ini Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Terjemahnya udah paham ya? Karena diterjemahkan ya? Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kang Ahya, Ya. sudah ketemu? Terus yang berikutnya Kang Edi dulu, bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Sudah ketemu Kang Ahya? Terjemahan sama nggak? Sama yang itu. Ya, 107. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Baik, kita terjemahkan per kata atau per lafaz ya. Innal ladzina amanu apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman Wa 'amilus shalihat. dan mengerjakan kebajikan. Ya, di situ kebajikan. Wa 'amilus shalihat dan beramal sholih ya. Jadi kebajikan di situ amal sholih diterjemahkan kebajikan ya. Ulangi. Innal ladzina amanu Sesungguhnya orang yang beriman wa 'amilus sholihat dan beramal sholih dan beramal kebajikan. Kalau di situ ya. Yang kebajikan Ya. Kanat lahum untuk mereka adalah bagi mereka jannatul firdausi nuzulan sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha di dalam apa? Ya. La yabghuna tidak ingin ya, mereka tidak mencari ya anha dari surga hiwalan apa pindah dan darinya, selain ya. darinya dari sana di sini tulis jadi para ikhwan semua ulangi terjemahkan Arif terjemahkan dari ayat 107 sampai 108. Di situ terjemahnya gimana? Atau yang ada baca ini kebaca nggak? Ya. Ya.
dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Apa yang dipahami dari dua ayat ini? Ada yang bisa memberikan penjelasan ke saya? Orang-orang beriman dan selalu melakukan amal soleh akan dijadikan surga Firdaus, dan orang-orang yang beriman itu akan menempati tempat itu dan tidak lagi pindah ke tempat. Ya, benar. Ada lagi? Selain seperti yang Kang Syarif sampaikan? Nggak salah itu. Ayo. Surga Firdaus adalah tempat yang tinggi, karena mereka beralasan kami tidak akan pindah. Artinya tempat yang terindah terbaik adalah surga Firdaus, karena kalimat di situ kami tidak akan pindah. Ya, ya. Janji Allah janji yang pasti. Ya. Baik, bagus. Siapa namanya? Lupa satu. Dia Kang Dian, maaf ya Kang Dian. ketemu ya nah itu. Nama itu maaf nih. Saya karena itu sering lupa. Wajah mah. Ini ustaznya saya lupa namanya nih. Hah? Coba. Lili. Benar, maaf ya saya kalau Nantunya pada Riono. Iya, Masya Allah. Maaf ya. S2 naik. Kalau kemudian saya nyebut nama lupa, betul-betul saya nggak ingin lupa, cuman begitu. Ya tak lagu apa? Ahya nggak? Ahya benar kan? Ahya kan? Karena saya sering setor muka mana ya. Coba Kang Ahya, apa yang dipahami? Ini kan terjemahan. Dari yang tadi. Ya terserah, itu kan ada Ya, versi artinya beda-beda. pemahaman saya, surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, apa yang dikatakan tadi Iwan Dian betul. Makanya kalaupun mau pindah dari situ, jadi nggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Ya. Kalaupun mau pindah, mungkin pindahnya ke yang lebih rendah gitu. Nah itu yang tertinggi, surga Firdaus itu yang tertinggi. Itu mungkin dari pemahaman ini. Ya. Jadi dengan terjemahan itu maksudnya agar bisa terbantu ya dari apa yang dibaca Al-Quran. Ya baca Al-Quran tanpa terjemahan bagus ya, tapi kemudian membaca terjemahan dari setelah baca itu akan ada Quran yang ada tema-temanya ya, terjemahan dulu terjemahannya itu sangat membantu. Walaupun kadang-kadang memang di terjemahan itu bukan tidak literal, kecuali ada satu perlafaz, ada sudah mengandung di situ tafsir, ada seperti itu. Saya ulangi ya, perhatikan kalau ada baca ini saya sudah coret-coret dengan maksud ingin membantu setidaknya memberikan satu poin-poin ya. Ayat ini berita, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan. As-sholihat itu ya, kesolehan, kebajikan. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya, adalah surga Firdaus ya, menjadi tempat mereka. Khalidina biha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalam surga itu dan tidak ingin pindah darinya. Pertama, bahwa orang beriman dan beramal solih itu akan ditempatkan di surga Firdaus. Kalau sudah di situ tidak ingin pindah lagi. Satu, pemahaman pertama nih.
Tadi Kang Saribur. Kedua, surga Firdaus akan menjadi tempat orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebajikan atau amal-amal soleh. Kalau sudah di situ, mereka tidak akan mau pindah lagi. Pemahaman yang kedua nih. Yang ketiga, ini pemahaman ya kebalikan. Ya, surga Firdaus tidak akan dapat ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Setidaknya 3 poin ini ayat ini memberikan makna seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ingin menempati surga Firdaus, harus bagaimana? Beriman dan beramal soleh. Kenapa tidak mau pindah dari surga ini? Bang Arif, kenapa nggak mau pindah? Karena terlalu banyak Karena surga Firdaus adalah tingkatan surga yang level paling tinggi. Paling tinggi. Ya, makanya ya ada nyanyian atau gobahan Ilahi lastulil firdausil a'la wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu gubahan ya, doa dan terkenal itu. Ya Allah Tuhanku, ya, berilah kami surga Firdaus. Tapi kami tidak pantas masuk ke sana. Namun kalau tidak kami ke sana, neraka jahim, aku tidak kuat. Tuh. Nah, kalau meminta surga, Rasulullah perintahkan surga yang tertinggi, jangan kelas ekonomi. Rasul mengatakan, ya, idza sa'altumullahal jannah, ya, persisnya, idza sa'altumullahul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Kalau kamu minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena itu setinggi-tingginya jannah dan pertengahan surga. Wa minhu tafajjaru anharul jannah wa fawqahu arsh, ya, Arsyur Rahman, Al-Bukhari wa Muslim. Kalau kalian minta surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus, karena level tertinggi dan tengah-tengah. Semua surga-surga yang ada itu sumber airnya dari Firdaus, dan di atas surga Firdaus ada Arsh, ya, singgasananya Allah yang Maha Pengasih. Jadi kalau nanti Naib ada di surga Firdaus, ya, kemudian Kang Arif di, ya, Jannatul Naim, ya, atau Jannatul Ma'wa, ya, atau jannah-jannah yang lain, ya kan, itu airnya Naib dulu yang pakai. Setidaknya karena ngalirnya ke sana semuanya. Tapi dimanapun masuk kalau tidak surga, udah pasti nikmatnya, ya. Tapi kita jangan sampai minta level yang paling rendah. Saya nggak akan sampaikan nikmatnya surga satu poin, tapi saya ingin ke poin ini supaya bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi, surga Firdaus itu
hanya akan bisa ditempati oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Surga Firdaus adalah tingkatan tertinggi dari surga yang ada. Ada surga ada berapa sih? 8. Di antaranya supaya bisa masuk pintu dari mana saja surga itu tadi tuh. Kalau azan itu ya membaca salat azan ya. Atau saya mau tanya, apa itu amal soleh? Tadi terjemahan amal ya amal ya, perbuatan ya. Walaupun yang namanya amal tidak cuman kalau dalam bahasa Quran ya, tidak hanya cuman fa'ala, tidak cuman amila, tapi ada fa'ala juga, beramal juga. Tapi ini ya, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, beramal kebajikan. Apa itu amal kebajikan? Amal soleh itu apa? Baik yang menurut kita Allah dan Rasulullah. Ya, di sini hanya amal kebajikan, bukan ya pasangannya rata-rata ya amilus sholihat, bukan ya wa fa'alul khairat ya. Ya. Artinya kenapa Allah pasangkan seperti itu ya? Jawabannya tentu panjang. Tapi yang pasti Al-Qur'an itu mukjizat. Susunannya katanya itu mengandung maksud yang sangat dalam, sangat tinggi. Bahkan orang-orang yang meneliti dari lafaz Al-Quran saja akan bisa memahami betapa tingginya bahasa Al-Quran yang Allah ya turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Antara lain keseimbangan redaksi, keseimbangan kata, bahkan lawan kata pun ya begitu sangat seimbang. Orang-orang yang memperhatikan itu ya, menghayati itu, sampai diteliti kata-kata al-hayat ya, artinya apa al-hayat? Hidup ya, atau kehidupan. Sama al-maut ternyata sudah dilihat, hitung-hitung ada sama-sama 145. Kehidupan dan kematian ternyata sama-sama 145. Ya. Keseimbangan kata, redaksi dan sebagainya. Nah, ada dengan bahasa waf'alul khairat, ada kerjakanlah, fa'ala kan bekerja, amil kan kerja juga kan, amil. Tapi pakai al khairat, itu surat al-hajj ada seperti itu. Nah, ini berita dari Allah bahwa orang beriman dan beramal soleh, beramal kebajikan, ya, itu akan ditempatkan ke dalam surga Firdaus yang di situ sudah tidak mau pindah lagi kalau sudah di sana. Amal-amal soleh itu amal-amal yang tentu punya ciri khas tersendiri, tidak seperti yang kita mungkin secara akal saja ya amal kebajikan lah, yang baik-baik lah kan gitu. Nah, yang penting juga kita pahami, kebajikan apa as-sholihat ini ternyata lawan katanya fasada, rusak, atau sayyi'ah, buruk. Jadi orang beriman yang amalnya pasti as-sholihat. Lawan sholihat kalau nggak sayyi'at ya fasadat atau fasada, rusak. Tidak mungkin orang beriman
melakukan fasada sayyi'at. Maka pasangan amanu ya amilus sholihat. Dan di sini bisa kita pahami ya, amal-amal soleh itu amal-amal yang mendatangkan kebajikan bagi pelakunya. Manfaat baik udah pasti ya, bertentangan atau melawan segala sesuatu yang buruk-buruk, yang rusak-rusak ya, itu tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang beriman. Nah, di sini tidak dijelasin apa itu amal sholihat. Nah, coba itu di sini ya, amal sholihat. Ketika saya tanya ya amal kebajikan ya, sini. Kemudian coba ada di coret bawah apa namanya itu? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, garis bawah itu. Adalah bagi mereka surga firdaus sebagai tempatnya, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Itu ada garis bawah ya. Coba lihat garis bawah yang paling bawah itu di surat Al-Mu'minun sama-sama. Saya minta terjemahan bersama. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Terjemahan coba bersama. Adalah mereka telah Bagi mereka surga firdaus sebagai tempatnya. Terus bawahnya khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak mau pindah. Boleh lihat bawah yang ada garis bawah itu. Ulaika humul warisun. Kalau memang belum ini nanti lihat terjemahnya itu. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun, yaitu atau yakni orang-orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sama ya? Betul sama? Ya. Saya mengajak kita pikirkan ayat ini, ya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna an hiwala. Sama enggak dengan yang bawah? Intinya sama ya? Sama. Sama-sama akan mendapatkan surga firdaus. Surga firdaus yang atas akan ditempati oleh yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang bawah, mereka itulah menjadi pewaris, yakni surga firdaus dan akan ke dalamnya. Mereka itu siapa? Ya, makanya di situ, ya, di situ di surat ini ada al-mu'minun, qad aflahal mu'minun. Jadi ternyata innalladzina amanu wa amilus sholihat itulah orang mukmin. Langsung al-mu'min itu isim fa'il. Ya. Isim fa'il, pelaku. Kalau di atas ditunjukkan ya, redaksi atau redaksinya berupa susunan antara ada fi'ilnya ya, itu amanu wa amilu itu fi'ilnya. Kalau di sini langsung qad aflahal mu'minun, mereka sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di bawah ulaika kembalinya ke atas, isyarahnya ke atas, yaitu
qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Jadi ini namanya tafsir ya, ayat bil ayat. Jadi surat Al-Kahfi yang pendek tadi dijelaskan oleh surat Al-Mu'minun. Dan ternyata boleh dicek, saya udah cek ya, tapi pakai kamus ya kan. Ternyata memang kata lafaz Firdaus itu cuma 2. Di sini Al-Kahfi dan Al-Mu'minun, nggak ada yang lain. Jadi surga Firdaus ya akan diberikan orang mukmin. Mereka itulah siapa? Orang mukmin tadi. Ini al-mu'minun atau qad aflahal mu'minun dijelaskan oleh Mufassir Ibnu Katsir. Mereka itulah yang faju wasaidu, yang mereka beruntung dan sukses. Orang mukmin ya. Siapa orang mukmin? 1, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, kita perhatikan tuh. Khashi'un itu garis bawah merah ya. Betul ya? Kakak Ibu ya. Kemudian yang paling bawah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Saya garis bawahi merah. Ini membicarakan dua-duanya soal sholat. Sampai kalau saya baca tafsir kan besar tuh ya kan. Saya tulis ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Ya. Qad iftatahallahu dzakar hadis sifatul hamidah as-sholat waqtatamaha bisolah ya. Di pertama dibukanya ya, Allah menyebutkan dengan sifat yang mulia yaitu sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian waqtatamaha bisolat, dan juga ditutup, maksudnya surat satu ayatnya ditutup dengan sholat juga. Fadalla ala afdalitihima, itu menunjukkan betapa utamanya. Jadi soal sholat ya, yang pertama dibicarakan ayat ini oleh Allah, dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Di tengah-tengahnya itulah sifat-sifat orang mukmin. Insya Allah ya. Pertama sholat khusyuk, bahwa orang mukmin yang beruntung, yang nanti akan dimasukkan surga Firdaus, yang mereka betah tidak mau pindah. Pertama yang sholatnya khusyuk. Kemudian ditutup ya penjelasannya, dan juga mereka menjaga sholat-sholat mereka. Subhanallah ya. Perhatikan ini. Jadi ternyata sholat itu menjadi jaminan pertama akan masuk surga. Insyaallah ya. Sholat khusyuk dan menjaga sholat. Ini kita sudah paham khusyuk belum? Apa itu khusyuk? Kalau Saidi tuh ya. Ya, itu diantara ya khusyuk memang konsentrasi dalam sholat. Nah ini jelaskan begini, khusyuk itu terbagi pada 3 hal di dalam sholat atau dalam hal sholat. Khusyuk itu arti bahasanya tunduk, patuh, menghinakan diri ya, tunduk kepada Allah, itu khusyuk dalam bahasa. Kalau orang mukmin ya, dia sholatnya karena Allah, itu namanya sholatnya khusyuk. Emang ada orang yang aku beriman sholatnya bukan karena Allah? Ada nggak? Ada. Ya. Dulu zaman muda kali.
sholatnya ini ada calon mertua, wah datang ke masjid, wah belum adzan, padahal adzan itu. Dulu ada yang begitu, wah ada yang cantik, ya, rajin ke masjid, sholat. Yang seperti itu bukan khusyuk, bukan mau sholat atau sholat datang ke masjid, ya kan? Atau sholat 5 waktu tadi bukan karena Allah, tapi ada tendensi lain, namanya enggak khusyuk itu. Tapi sholat karena Allah itu namanya khusyuk, terutama sholat 5 waktu. Dilihat, dipuji atau mau tidak, dia tidak tinggalkan sholat. Takut kalau meninggalkan sholat, itu namanya orang beriman yang khusyuk. Yang pertama, kenapa? Ada ayat menjelaskan begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi ternyata sholat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa khusyuk di sini? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin bahwa akan bertemu Allah. Ya. Wa ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Kalau nggak sholat takut kepada Allah, karena pasti akan diminta untuk kepada Allah. Jadi sholatnya karena Allah. Ini itu khusyuk. Paham ya Kang Karim ya? Itu namanya khusyuk. Ada yang tidak ya khusyuk sholatnya karena manusia, karena pengen lain-lain. Yang kedua, khusyuk dalam sholat. Tadi kan pelaksanaan sholat, ini khusyuk dalam sholat. Berat ini, tunduk kita dalam sholat. Intinya, dan bahkan ini isi sholat, yakni hanya ingat kepada Allah dalam kita sholat. Itu namanya khusyuk. Susah nggak? Susah. Ini untuk mencapai target surga Firdaus, khusyuk ini menjadi keharusan yang harus kita upayakan. Betul, Kang Dian ya? Jadi udah, sholat mas karena Allah, udah pasti karena Allah. Tapi ternyata dalam sholat itu seringkali rusak, kekhusyukannya hilang. Inti sholat atau orang sholat itu, inti dalam sholat itu zikrullah, ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah, berarti ingat kepada selain Allah. Kebanyakan kita ini naib nih, seringnya ingat selain Allah. Naib nih Kang Saibi. Benar. Kadang-kadang materi ta'lim aja ingat di sholat. Bahkan kunci yang hilang, utang aja ingat dalam sholat. Betul. Kalau sholat kayak begini, khusyuknya hilang. Berarti nilai sholatnya nggak dapet. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat alaihimu, bahkan itu kepada Musa, lidzikri, untuk ingat kepadaku, kepada Allah. Nabi Musa sholat udah diperintahkan kepada Allah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil pada hari Jumat untuk sholat Jumat, ya,
fas'au buru-buru ila dzikrillah, kepada ingat Allah. Jadi kita sholat Jumat berarti ingat Allah. Kalau nggak Jumat, orang beriman dia lupa kepada Allah. Tapi intinya sholat Jumat ya ingat kepada Allah. Ada lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan melalaikan kamu hartamu jangan jadi kamu lupa, dan anakmu ya an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Cari duit boleh, kamu orang beriman wajib ikhtiar, cari harta, cari materi untuk memenuhi kebutuhan anak istri, anak, auladikum ya. Tapi jangan kamu lupa ingat kepada Allah. Jelas-jelas ini ingat kepada Allah maksudnya sholat, seperti ditafsirkan itu ya dalam tafsir itu. Jadi sholat itu inti dalamnya ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah, namanya sholatnya nggak khusyuk, nilai sholatnya minus. Makanya Nabi mengatakan ada sholat cuma diterimanya ya 1/9. Coba kalau itu 10 cuma 1/9, 9-nya hilang ya. Coba ada yang tanya ke saya, kalau saya sholatnya cuma 2 detik doang, Allah apa ingatnya ya, gimana? Saya bilang, ya itu sholat kamu nilai cuma 2 detik, yang nilai itu oleh Allah. Benar ini, makanya sholat itu berjuang, jihad, mujahadah kepada Allah. Makanya kalau kemudian sholat merasa cukup, ya kan, orang banyak hilangnya. Karena ada hadis mengatakan, nanti kalau sholat fardunya kamu nilainya kurang, akan dilihat, ya, sunnah-sunnahnya. Ya kan itu? Coba. Nabi mengatakan, ya, karena tadi Al-Quran mengatakan atau Allah mengatakan bahwa sholat intinya ingat kepada Allah, tujuannya ke sana, ya. Kalau lupa, tidak ada nilai kebajikan di sisi Allah, ya. Nabi mengatakan begini, ya, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu, ya, dan wudunya membaguskan, wudunya bagus ya. Kemudian sholat 2 rakaat, ya, fasholli rakaataini, ya. Kemudian di lafadznya disebutkan ya, la nasyahuma, dia tidak lupa di dalam 2 rakaat tadi, ghafarallahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ampunan Allah ya akan diperoleh ketika sholat kalau kita ingat kepada Allah. Masya Allah, berat banget ya. Jadi jangan merasa cukup sholat fardu padahal isi sholatnya tidak khusyuk. Maka Nabi mengatakan, ya, kurang sholat fardu tadi, ya, akan ditambal dengan sholat sunnah. Yang utama tahajud, ya. Afdolus sholat ba'dal faridoh sholatul lail. Sholat yang utama setelah sholat fardu, sholat malam. Ini jangan sampai, ya, nggak tahajud itu. Ini menunjukkan walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun, ya, khusyuk dan menjaga. Yuhafizun, ya, menjaga. Fardunya dijaga, kekhusyuannya ingat kepada Allah, kemudian menjaga hal lain kalau orang bisa ditambal dengan sholat sunnah, terutama sholat tahajud. Masya Allah. Nah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir malah mengutip hadis, ya, ketika ada sahabat bertanya, ya, ayul a'malil afdol, ya kan, apa amal-amal yang utama? Nabi menjawab,
birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu as-sholatu fi awal waktiga, sholat di awal waktu. Ini sholat fardu. Itu dijelaskan seperti itu. Nah, ini ada kata-kata yuhafidun hafadu, ya. Lalu ada hafadu itu menjaga, menghafal, ya. Contoh begini, kan ada kita dengarkan hafid kan, hafidul Quran, itu kan menghafal Quran, itu menjaga. Kalau pakai kata hafadho untuk yang menghafal, bahkan Allah terhadap Al-Quran sendiri menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya. Allah menjaga Al-Quran, dia menurunkan Al-Quran dan Allah menjaga. Orang yang hafal Al-Quran namanya hafid, menjaga. Bagaimana cara menjaga? Memperhatikan, mengulang-ulang, mengingat, ya. Maka sholat itu begitu, diingat-ingat waktunya, ya atau apa, ya. Ingat-ingat sholat apa saja yang mesti dikerjakan, dengan rakaatnya sampai naik. Kalau sholat rakaatnya sering lupa, sudah 3 atau 4. Ini setan, saya suka sholat kesetanan saya. Berulang sih ikhwan sini enggak ya? Saya merasa itu. Jadi ada sholat kesetanan ya? Ya kalau sholat lupa udah pasti setan. Jadi makanya nih, Rois ya, penting juga tanya Kang Saripudin. Jangan-jangan nggak ngerti subhanallahil adzim artinya apa. Bagaimana ya bisa terjemahnya nggak ngerti, artinya nanti kalau bisa jadi ingat ya Allah dan sholat. Coba nggak diampuni sholat kita gara-gara kita sholatnya nggak ingat Allah. Allahu Akbar, hanya ketika itu ingat Allah, ketika Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi, itu 2 pembuka dan penutup, yang tengah-tengahnya bolong-bolong. Berapa persen diterima sholatnya? Jadi makanya kalau sholat para sahabat nangis barangkali kalau begitu ya. Insyaallah. Ini makanya penting nih, keluarga kita sholatnya, nah ini belum nih tanggung jawab nih Kang Arif nih, ke anak mertua ya, sholatnya ya harus bener kan gitu ya. Bener diingat nih karena pertama masuk surat sendiri doang. Jadi pertama itu ya, ini dua poin nih, sholatnya. Yang ketiga, khusyuk di luar sholat, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Antara begitu, udah sholat ke masjid, kemungkaran terus, nah, sampai nukar sendal keluar dari masjid, itu kan namanya ya nggak khusyuk di luar sholat, korupsi waktu terus, misalnya itu, ya, berada tugas itu. Jadi sholat ini pertama khusyuk dan menjaga sholat, ya, menjadi poin jika ingin menjadi pewaris surga Firdaus. Ini yang pertama itu. Naib ingin sampaikan, ya, karena ini waktunya, ya, kepanjangan. Kalau sudah nanti selesai, Naib dari nggak kapan kemari lagi. Ada poin yang ingin Naib sampaikan, yaitu di poin bawah, ya, yang ada garis atau nomor apa ayat Al-Mu'minun ayat 8, ya. Walladzina hum li amanatihim wa adihim ra'un. Coba perhatikan. Jadi saya ini kan Kang Saibi ya, saya yang atas tuh saya ini dulu lewatin dulu, nanti bisa dipahami sendiri itu. Tapi saya ingin garis bawahi, dan sudah saya garis bawahi itu, walladzina hum li amanatihim wa adihim raun, dan orang-orang yang mereka, ya,
memiliki amanat atau mereka dapat amanat, wa ahdihim dan janji, ra'un. Apa ra'un? Di situ terjemahnya apa? Memelihara. Ya. Yuhafidun bisa juga kan menjaga juga, memelihara, sama nggak? Iya, kalau terjemahan begitu. Yuhafidun menjaga, ro'un menjaga, memelihara, kan sama. Yuhafidun dia menjaga, memelihara juga. Tapi kalau untuk liamanatihi wa anhim ro'un, betul Kang Arif? Kenapa bukan yuhafidun juga? Iya, itu hebatnya Al-Quran, punya maksud yang dalam. Jadi kalau sholat khusyuk dan hafidun, tapi untuk amanat dan janji, ro'un. Ro'a, yar'a, ya, yar'i, ya, yaitu menggembala, ini arti bahasanya. Ya, kenapa kok di sini nggak 2 ayat, 1 paket, amanat dan janji? Perhatikan. Kalau sudah dapat amanah atau mencari amanat, pasti ada janji. Tadi kan, kamu mau kerja? Iya. Kamu cari kerja? Iya. Kerja apa? Saya sebagai apa? Ya kan? Oh, kamu sebagai supir. Oh, diterima. Tugasmu ini. Siap? Siap. Ya kan? Ada amanat, kamu supir, janji kamu adalah siap melaksanakan tugas. Betul? Kamu security, tugasnya apa? Jaga apa? Keamanan. Itu siap nggak? Oh, begadang. Yeah. Tugas kamu security, ya kan? Jam sekian sampai jam sekian. Ini mesti kamu laksanakan. Siap nggak? Siap. Berarti terima amanat dan ada janji. Kamu kampanye, kepilih jadi nomor 1. Siap? Siap. Emang kampanye terus. Kepilih, akhirnya Quran ditaruh. Saya bersumpah. Ya nggak? Insyaallah. Jadi amanat dan janji nggak pernah lepas. Bapak nikah, Pak, ya. Sudah Bapak nikah. Ya, sudah cari-cari dan akhirnya kan siap jadi bapak kan, jadi suami kan. Ada janji dari suami? Ada janji nggak? Apa tugas suami? Jadi kepala keluarga, berarti dapat amanah, ada janji, ingin bertanggung jawab, ya kan, menggembala istri. Kalau sudah banyak, menggembala anak. Kalau Rois nggak menggembala apa? Kalau kita ini berjamaah menggembala apa? Menggembala diri karena amanat Allah, dan menggembala itu memelihara ro'un, seperti orang na'angon, ya kan, menggembala, memelihara Islam dan persatuan. Karena Islam tidak bersatu, tidak sempurna Islamnya. Bersatu itu hanya ada pada jamaah. La islama illa bi jamaah, wala jamaah illa bi maruf. Makanya amanat-amanat ini ya harus dipelihara seperti orang menggembala. Makanya rokun, memelihara gembalaan. Udah jelas kalau gembala kambing, ya udah tugasnya saya gembala kambing. Saya terima dengan upah sekian. Ya dipelihara, diangon terus, dijaga, jangan kemudian nggak makan, nggak minum, hilang, ya kan, kecekat dimakan binatang, sampai kejebur ya kali. Kalau kita jadi angon, mati nggak tahu, dosa itu. Hilang, dijual 1, nggak bilang sama majikannya, amanat atau pengkhianat? Allah. Merah kambing. Nah kalau bini diangon nggak?
Jadi kita dari suami itu angon, Pak. Iya benar, punya anak tuh dia angon. Kayak kambing tadi, anak mertua dikasih makan, lu makan uduk ya, jangan dia makan nasi putih doang lu, jangan lu asin ya lo, nah itu gitu. Jadi sampai dengan jangan kamu ya keluar dari jalur, kita tuh angon, kita angon, sampai kepada diri kita tuh angon ya roin, angon tahu kan bahasa Betawi angon kan? Diri kita itu wajib diangon. Ini sekarang kita ketemu nih angon diri. Demi Allah akan tanyakan kalau diri kita nggak diangon. Nyuruh angon doang tapi kita nggak angon, salah juga. Lu ngaji nak, baca Quran nak, bagus itu nyuruh doang, tapi diri kita nggak mau angon diri kita. Akan Allah tanyakan. Hadisnya apal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu itu pangon, akan ditanya dirimu nih dari hal dirimu, ngangon dirimu. Apa angon diri kita? Zikrullah, aturan Allah, ajaran Nabi atau sunnah Nabi. Masya Allah. Warrajulu ra'in, dan suami itu ra'in. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, akan ditanya dari hal yang kamu angon suami, bini, anak, keluarga kamu. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan kamu sebagai istri pengembala terhadap harta suaminya, bahkan itu kan fi mali zaujiha, akan ditanya. Wal khadimu ra'in, dan kamu sebagai pekerja juga pengembala, akan ditanya ya dari amanat yang Tuhan kepada kamu. Kullukum ra'in wa kullu ummatin ra'in, kamu semua pengembala, akan ditanya. Jadi kita itu nggak lepas, kita semua angon. Maka sekarang kita ini sudah dalam jamaah, sekarang angon. Kalau kita angon karena ada teman juga angon, teman angon, mungkin lupa tidur melulu, lagi angon, ada Rois ngingetin, ada Kang Eding ngingetin, Bang Rais, tidur mulu lo, kapan angon dirimu? Lu selamat sih. Nah itu namanya kurang bisa menerima. Itu yang saya garis bawahi untuk menjadi poin penyampaian taklim malam ini dalam kaitan saya minta waktu. Poin inilah yang ingin sampaikan. Pertama, ingin atau berharap kepada kita semuanya agar sholatnya khusyuk. Ya, kedua, agar amanat dan janji kita bisa dipelihara dengan baik. Karena ini bagian dari syarat mendapatkan surga Firdaus. Ada banyak lainnya, bisa nanti dalami atau yang kalian maksud. Itu poinnya. Semoga Allah selamatkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul memperoleh karunia warisan yang istimewa dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Jannatul Firdaus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.